Saya adalah metode Ikro adalah metode yang sangat efektif untuk kita pelajari teman-teman ya. Teman-teman, tips selanjutnya yaitu tips kedua, yaitu kita harus mengenal huruf hijaiyah. Kita harus kenal dan paham dan hafal teman-teman ya. Kita harus hafal dan paham teman-teman huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah tersendiri itu ada yang mengatakan, sebagian ulama, ada terdiri dari 28 huruf hijaiyah teman-teman. Itu dia tidak memisahkan huruf hamzah ya dan alif. Maka alif dan hamzah itu sama ya teman-teman ya. Maka sebagian ulama ini mengatakan huruf hijaiyah itu terdiri dari 28. Nah, kemudian ada yang namanya Nasr bin Asim, yaitu orang yang pertama kali menulis sejarah huruf hijaiyah ya, huruf abjad dan huruf hijaiyah. Beliau sendiri menulis huruf hijaiyah itu terdiri dari 29 huruf hijaiyah, yang mana hamzah dan alif itu dipisahkan teman-teman ya. Seperti kemudian ada juga di Indonesia huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan 30 teman-teman. Apapun berapapun hurufnya, entah 28, 29 ataupun 30, semuanya benar teman-teman. Tapi saya lebih condong ke 29 huruf hijaiyah teman-teman ya, yaitu yang ditulis oleh Nasr bin Asim ya teman-teman, yaitu hamzah. Yang pertama hamzah, yang kedua huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, dal ya, dal, zal, ro, zain, sin, shin, sad, dot, to, zo, a, go, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, ya. Nah, itu 29 huruf hijaiyah yang ditulis oleh Nasr bin Asim teman-teman. Nah, maka kita harus paham betul, hafal dan paham dan hafal di luar kepala ya teman-teman ya. Karena huruf hijaiyah ini adalah huruf paling dasar untuk kita membaca Al-Quran. Tanpa kita menghafal huruf hijaiyah, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran teman-teman ya. Kemudian tips yang ketiga, kita harus mengenal tanda baca dalam Al-Quran. Tanda baca Al-Quran sendiri terdiri dari 8 tanda teman-teman ya. Yang pertama yaitu adalah fathah ya, kemudian kasroh, kemudian dhammah, kemudian fathatain, kasrotain, dhammatain, sukun, dan tasydid ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh teman-teman ya. Contoh tanda-tanda baca yang ada di dalam Al-Quran. Contoh huruf hijaiyah yaitu huruf ba bertemu dengan fathah, maka dia akan berbunyi dengan bunyi vokal ba ya, ba ya. Kemudian ba bertemu dengan kasroh, maka akan dibaca bi. Kemudian ba bertemu dengan dhammah, maka dibaca bu ya. Itu dari fathah, kasroh, dan dhammah. Kemudian ba bertemu ditambah dengan fathatain, maka akan dibaca ban. Kemudian ba ditambah dengan kasrotain, maka dibaca dengan bin. Kemudian ba ditambah dengan dhammatain, maka akan dibaca dengan bun. Nah, di sini keenam huruf ini kita harus pahami teman-teman ya, tanda-tanda baca di dalam Al-Quran ya. Kemudian tanda baca selanjutnya yaitu sukun ya. Sukun ini adalah tanda mati, maka tanda mati ini tidak akan berbunyi kalau dia tidak bertemu dengan huruf sebelumnya. Contoh, ta yang berharokat fathah bertemu dengan ba sukun, maka dibaca dengan tab. Selanjutnya ti, huruf ta berharokat kasroh bertemu dengan ba sukun, maka dibaca dengan tib ya. Kemudian tu, ta yang berharokat dhammah bertemu dengan ba sukun, maka dibaca dengan
yaktub. Itu yang maksud dengan sukun, teman-teman, huruf mati. Kemudian tanda baca selanjutnya itu tanda baca tasydid. Ya, tasydid ini adalah huruf yang double, teman-teman. Huruf yang double, yang satu hidup, yang satu mati dan satu hidup ya. Contoh misalnya alif berharokat fathah bertemu dengan ba yang bertasydid, maka dibaca dengan abba ya. Jadi double ya, teman-teman ya. Abba ya. Abba. Pasti ya dia berharokat ketika dia bertasydid, maka dia bisa berharokat dhammah, bisa berharokat fathah, atau berharokat kasroh. Nah, di sini saya memberikan contoh yang berharokat fathah ya, teman-teman ya. Kemudian tak yang bertasydid, alif yang berharokat fathah bertemu dengan tak yang bertasydid, maka dia dibaca dengan atta. Atta ya, atta. Ini dia double, teman-teman, satunya mati dan satunya hidup. Biasanya seperti itu dalam Al-Quran. Apapun tasydidnya pasti dia akan berharokat, entah dia fathah atau dhammah atau dia kasroh, teman-teman ya. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh ya, teman-teman ya. Selanjutnya ini saya akan memberikan contoh tanda-tanda baca, contoh latihan, contoh tanda-tanda baca yang saya buat sendiri. Walau, dikit, asal, bisa. Wa berharokat fathah dibaca wa. Lam berharokat fathah bertemu dengan waw sukun, maka dibaca lau ya. Di huruf dal berharokat kasroh, maka dibaca di. Kaf berharokat kasroh dibaca ki, tapi dia ketika dia bertemu dengan tak sukun maka akan dibaca kit, dikit ya. Kemudian alif berharokat fathah maka dibaca dengan a. Kemudian sin berharokat fathah dibaca sa, tetapi dia bertemu dengan lam sukun maka lamnya dibaca dengan asal ya. Kemudian bi berharokat kasroh maka dibaca bi. Sa berharokat fathah maka dibaca dengan sa ya. Selanjutnya, saya yakin kamu bisa mudahkan. Aha, aku bisa. Nah, sa berharokat fathah maka dibaca sa. Ya berharokat fathah maka dibaca ya. Ya berharokat fathah dibaca ya. Kaf berharokat kasrotain maka dibaca dengan kin. Kaf berharokat fathah maka dibaca ka. Mim berharokat dhammah maka dibaca mu. Ba berharokat kasroh maka dibaca bi. Sa berharokat fathah maka dibaca sa. Mim berharokat dhammah maka dibaca mu. Dal berharokat fathah maka dibaca dah, dan ia bertemu di depannya yaitu ha sukun maka dibaca dah ya. Kemudian kan, kaf berharokat fathah tain maka dia dibaca dengan kan. Selanjutnya aha, ha itu ada tanda baca tasydid maka hanya double ya, aha ya, aha, dan dia berharokat fathah ya, teman-teman ya. Alif berharokat fathah, kemudian ha bertasydid dan berharokat fathah, maka dibaca aha. Aku bisa. Sa-nya juga sin berharokat tasydid yang berharokat fathah maka dibaca double sin ya. Satunya mati dan satunya hidup, bisa ya. Oke, selanjutnya yaitu tips yang keempat, teman-teman. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح